Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang saham konstruksi, ya, yang kemarin sudah sempat saya bahas, cuma hari ini ada pergerakan menarik, jadi ingin saya bahas lagi gitu ya. Sebelum saya mulai, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah nonton sampai akhir setiap video saya, yang sudah mengikuti, yang sudah subscribe, like, dan sudah berinteraksi dengan saya lewat komen. Saya sangat berterima kasih. Semoga sharing ilmunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu gitu ya. Bisa inilah menghadapi market, tentunya tidak terombang-ambing di market gitu. Baik, ada 8 saham ya yang akan saya bahas. Biasanya kalau konstruksi itu Bapak Ibu ngikutin cuma 6, di sini ada tambahan 2, dan menurut saya ini sudah mulai menarik tambahan 2-nya gitu ya. Apa aja nanti ya silahkan ditonton ya. Jadi langsung aja dulu ke saham pertama, ada WG, Wijaya Karya Gedung ya. Hari ini ditutup di harga 178 dengan potensi kenaikan 1,71% ya. WG ini posisinya udah membaik ya, kemarin sempat uji ya, ternyata nggak kuat, dia hari ini break itu. Breaknya kita lihat ya, volumenya sayangnya masih kecil ya, asing juga masuk tapi kecil banget, lokal masuk tapi kecil gitu. Jadi ya netral-netral lah ya, mungkin dia di HK dengan yang kecil ini ya, HK naik makanya gitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya breakout kurang baik ya Bapak Ibu ya. Cuma mudah-mudahan besok dengan ini udah breakout, banyak yang lirik, volumenya meningkat gitu. Jadi yang punya WG yang kemarin mungkin sempat ngikutin video terus beli di sini, ya udah potensi cuan ya Bapak Ibu ya. Ya 3%. Ya 3% lumayan lah di porto hijau gitu kan. Yang penting itu kan porto hijau, jangan merah. Ya mau berapapun itu disyukurin. Oke, WG gitu ya, 178. Ini mudah-mudahan dia bisa lanjut naik dengan syarat, dia banyak syaratnya nih Bapak Ibu ya. Dengan syarat dia bisa break di resisten 180. Satu, yang kedua dia bisa break bekas penannya dia ya. Ini tetap, menurut saya ini tetap jadi resistennya dia karena dia ada di atasnya ya. Kemarin breakdown, terus sekarang dia mau break ini, dan satu lagi dia breakdown trendline panjangnya dia ya. Down trendline panjangnya dia ini harus di break. WG bisa break 3 resisten ini, ngacir ya, ngacir deh itu ya. 200 nih bisa tercapai dengan mudah nih kalau. Nah 200 nih juga resisten kuat nih nanti ya buat si WG gitu ya. Sekarang ke 188, 190 dulu lah ya, ke area situ masih potensi sekitar 6% ya, 6,5%, lumayan ya kan. Mudah-mudahan dia bisa ngebreak ini, ngacir dia ke 200. Kalau ke 200 potensi 11-12%. Oke, untuk WG seperti itu ya Bapak Ibu. Yang penting di pantau terus untuk konstruksi nih. Kalau ada tanda-tanda nggak kuat di resisten ya kita jual dulu ya, tapi selama dia masih bisa kuat kita ikutin. Oke. Saham kedua ada Weton atau Wijaya Karya Beton ya, hari ini tutup di harga 212 dengan kenaikan 1,92%. Dia candle hammer ya, candle hammer dengan posisi dia sudah break ya, sudah break penannya dia kemarin ya. Jadi dia sempat turun tapi tetap masuk lagi, terus dia sekarang udah di atas supportnya di 210 ya, udah bagus banget. Ini dia udah ngelewatin satu resisten nih, yang downtrend line ini kan satu resisten, itu kan jadi resisten dia break. Terus ini bekas penannya dia yang dulu jadi support sekarang jadi resisten, di break. Terus dia udah ngebreak resisten di 210 ini, 208 sampai 210 di break ya kan. Tinggal kita lihat volumenya gimana. Volumenya lumayan ya, karena di atas rata-rata, itu bagus lah ya dibanding tadi WG ya. Terus ini ya nggak ada nih, asing nggak ada, 0, tapi sempat akumulasi di tanggal 23. Nanti kita lihat candlenya seperti apa. Oke,
lokal dua hari ini udah akumulasi ya, bagus ya, udah ada yang ngakum lah paling nggak, atau kalau nggak asing ya bandar lokal. Nih kita lihat WG 23 ya, 23 Mei. Nih candlenya doji ya. Jadi hari tanggal 23 Mei volumenya gimana? Volumenya kecil, berarti memang diborong asing semua nih ya, sempat turun terus makin diborong asing, maka harganya doji di pertengahan ya. Kalau dilihat ini kan di pertengahan, orang ragu-ragu ya kan, ini arahnya kemana, lagi turun apa enggak, terus pas di resistan gini bentuk doji, potensi turun apa enggak kan gitu ya. Nah makanya di sini ini asing akum ya, ternyata asing akum, terus beberapa hari kemudian dibikin breakout. Oke, jadi sebenarnya analisa sebagus apapun kalau market maker yang nggak membentuk ya susah juga sih. Yang penting kita tahu aja arahnya tuh mau kemana, kita punya batasan jati diri kita lah bahasanya ya. Di harga sekian kita mau jualan, harga sekian kita mau beli, ya itu yang penting kita punya ya. Jadi bukan aduh ketinggalan nggak ya harga sahamnya, nah gitu ya. Kalau ini masih di bawah nih karena masih potensi bisa naik jauh ya untuk weton seperti itu. Lanjut saham ketiga, Total Bangun Persada atau TOTL ya. TOTL hari ini ditutup di harga 310 dengan kenaikan 1,97%. Dia hari ini mau break resisten di 310 cuma gagal ya, dia turun lagi. Ini bagus banget ya kemarin ya, naik bandel merah terus hijau terus naik, nggak bikin higher low baru. Nah ini nanti kita lihat dulu dia kejedot di sini retrace atau naik. Nah kalau retrace kemungkinan ini bisa cup and handle. Oke. Kalau retrace ya, retrace ke sini potensi cup and handle. Potensi ya Bapak Ibu ya, jadi dilihat. Nah, kalau potensi cup and handle dia potensi ke 330 atau kenaikan kurang lebih 6% ya. Ini resistannya dia juga untuk TOTL, di mana kalau dia break downtrend ini ya, ini downtrend sedangnya lah ya, sedangnya bukan panjang. Kalau panjangnya di sini nih, ini gunung Everestnya di sini dia ya. Kemarin siapa yang beli di pucuk-pucuk ini kan, dua tanduk Eiffel. Nah dia turun. Nah ini kalau di break ya, ini break ini dulu, ini bagus banget ya. Ini break ini dia bagus karena apa, dia berarti resisten kuatnya juga udah di break. Nah tinggal dia ngetes 322 naik pelan-pelan gitu. Oke. Nah kalau ini udah di break, resisten sedangnya di break, resisten panjangnya di break, terus 330 di break, wah udah ngacir nih. Target ke sini dulu, nanti targetnya bisa ke sini 366 ya untuk TOTL. Ini menarik ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai pantau TOTL ini. Oke, harganya sekarang juga udah terhitung murah di bawah. Selanjutnya ada Crush hari ini ditutup di harga 392 dengan penurunan minus 0,51%. Oke, dia kondisinya kejedot apa ya bahasanya, channelnya dia gitu ya. Dia kejedot channelnya dia gitu. Dia udah sempat mau breakout, kejedot. Kalau dilihat volumenya ya di atas rata-rata, tapi lebih kecil daripada sebelumnya ya. Asingnya tiba-tiba jualan, terus bandar lokal jualan, jadi udah fix lah dia nggak akan kuat tadi. Nah tinggal dilihat, mudah-mudahan ini dia jualan kenapa ya, mudah-mudahan ini dia jualan untuk cari tenaga lagi gitu ya. Kemarin dia udah akum, dia butuh tenaga kan, udah naikin dari sini ya, dari sini nih dia akum sama dia sampai ke sini udah naik 12%. Nah dia butuh ngambil cuannya buat dorong lagi. Oke, yang penting ini keras, tinggal tunggu waktu ya, keras tinggal tunggu waktu. Jadi ini kan dia bahan dasarnya untuk orang konstruksi jalan, yang mudah-mudahan materialnya pun ngikut ya. Kayak ada yang sempat nanti saya bahas juga SMBR gitu-gitu ya, SMBR, SMGR. Nah itu kan juga bahan dasarnya konstruksi. Kalau mereka semennya, ini besinya. Nah tinggal dilihat kalau ini semuanya jalan,
ya udah gitu ya, tinggal nunggu. Nah, ini kalau dilihat ya potensi, kalau dia besok retrace ya, potensi cup and handle, ya kan? Potensi cup and handle ya. Tinggal nanti kita lihat dari retrace-nya sampai mana gitu. Nah, kalau cup and handle targetnya sampai mana Bapak Ibu? Ya, nih resistensinya di 446 atau 450 lah. Ya, target ke situ. Jadi ini masih berpotensi. Kalau turun cicil lah beli ya, untuk keras gitu, bisa untuk cicil beli. Penting batasin. Kalau saya lihat ya, kayak saya lihat mungkin dia akan retrace di sini di harga 378 ya, mungkin dia akan retrace di sini, dia break baru dia lanjut naik gitu. Ya, untuk keras seperti itu ini mulai menarik, silahkan dipantau. Lanjut saham kelima ada WSKT. WSKT ada ditutup di 545 dan kenaikan 4,81%. Ya, kalau dilihat volumenya bagus banget ya, lumayan besar lah, udah mulai nih volumenya udah mulai tinggi ya. Untuk waskita asingnya udah mulai masuk, tiba-tiba masuk gede gitu kan, 10 miliar lumayan loh ya. Bandar lokal juga mulai masuk. Jadi waskita nih waktu itu siapa ya yang sempat ngikut ya. Jadi kemarin di posisi ini saya bilang ya kita coba spekulasi buy ya, batas akhir nanti di bawah di tutupan 480 ke bawah kita harus cut loss ya. Waktu itu siapa yang spekulasi buy udah pasti cuan lah ya. Jadi yang video yang kalau nggak salah judulnya itu konstruksi siap apa ya namanya, rebound terbatas ya. Nah itu saya buat ya tanggal-tanggal sekian, harga lagi di sekian, terus tiba-tiba pasar ngapresiasi ya, memang sudah harusnya ya rebound ya, sekarang langsung rebound seperti ini ya. Pas kita itu kalau rebound paling kencang lah di antara konstruksi yang lain ya, tiba-tiba rebound 11% ya. Jadi yang kemarin berani ngambil risiko selamat ya, berarti risk rewardnya Bapak Ibu sekarang yang nikmatin enak gitu kan. Nah tinggal nunggu ya, Bapak Ibu tinggal nunggu. Ini kalau dilihat ya, dilihat gini, ini jadikan necknya ya, jadikan necknya, oke. Terus dia besok koreksi ya, dia besok koreksi ya, nggak usah panik, kesempatan buat kita nambah muatan ya. Kalau dia koreksi sampai 530 sampai 520 terus dia break ya, nggak usah panik, dia nggak bentuk cup and handle ya. Ini baru potensi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang udah ngikutin ya, mungkin saya sukanya ya apa ya, menggambar-gambar sedikit lah masa depan itu seperti apa ya. Saya nggak bilang saya apa ya, cuma potensi-potensi itu yang harus kita lihat ya. Biar apa? Biar nggak panik ya. Sebenarnya bukan menganggap hebat, bukan, biar kita nggak panik. Kalau dia retrace nyari sampai kemana itu biar apa sih? Ini kebentuk cup and handle-nya. Kalau misalnya ya dia turun sampai sini lagi, kebentuk double bottom-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi biar nggak panik sebenarnya, itu aja. Kalau kita udah tahu, udah ada bayangan lah, bukan udah tahu ya, udah ada bayangan, larinya saham ini ke sini, ngebentuk apa sih dia, ternyata mau ngebentuk cup and handle, ternyata mau ngebentuk double bottom. Jadi nggak panik dan kita jadi tahu nambah muatan di mana, kesempatan ya kan, kesempatan. Karena apa? Kalau udah seperti itu polanya ya akan ada potensi nih ya Bapak Ibu ya, ke 600. Saya udah sempat bilang waktu itu 600 sampai 610 lah, itu bisa ya untuk waskita gitu. Oke.
Jadi yang penting sabar, yang udah TP selamat ya, cuan bisa nambahin modal buat kalau nanti dia retrace ya, bisa nambah muatan atau masuk lagi beli di bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting sabar, kita ikutin aja perjalanannya konstruksi rebound sampai mana gitu. Yang jelas ini masih up ke atas karena asing baru akum, itu bagus. Oke, saham selanjutnya ada PTPP. PTPP hari ini ditutup di 940 dengan kenaikan 2,17%. Kalau dilihat volumenya biasa ya, normal, tapi di atas rata-rata. Lah, pas kita di akum kok PTPP dijual sama asing ya kan? Tapi di akumnya sama bandar lokal dan itu pun kecil ya, nggak sebanding sama distribusinya. Kalau was kita lihat lagi ya, ini asing yang akum cuma ya bandar lokalnya akumnya lumayan walaupun dia buangnya emang kecil-kecil gitu ya, tapi asingnya bagus. Kalau PTPP malah dijual asing gitu. Dan terlihat di candle-nya ini gini Bapak Ibu ya, jadi mungkin besok potensi koreksi untuk konstruksi ya, mungkin besok ada koreksi untuk konstruksi, jadi jangan panik. Yang penting kita tahu titik belinya, supportnya di mana kita tahu, jadi kesempatan nambah muatan ya. PTPP 940 dia mungkin akan retrace sampai 920 sampai 900 ya, mungkin dia akan kesini dulu untuk sama nih kebentuk cup and handle gitu. Oke ya, potensi bikin cup and handle. Sekali lagi saya nggak mau jadi cenayang, saya nggak mau jadi peramal gitu ya, cuma kalau ini kita ya bermimpilah, cup handle nggak ya atau gimana ya gitu. Nah karena di sini dia kemarin kejedot nih sama uptrend line-nya dia ya kan, kejedot akhirnya nggak kuat, jadinya ya dia mungkin akan retrace gitu. Dan kalau dilihat tadi was kita juga potensi retrace. Nah kalau PTPP ini ya potensi ke 1000 lah ya, 975 dilewatin potensi ke 1000 resisten yang di situ PTPP ya. Selanjutnya ada Wika. Wika hari ini tutup di harga 965 dengan kenaikan 2,66%. Ya, Wika juga bagus kayak Waskita gitu kan. Cuma sayangnya Wika ketahan sama channelnya dia ya, sama downtrend channelnya dia ini ketahan. Oke. Tapi secara volume dia good, lebih tinggi daripada kemarin. Akumulasi asingnya terlihat ya, cuma asing lebih besar masuk ke waskita loh ya, 11M sama 10M. Ini 2,7M sama kemarinnya 3M-an gitu. Nah lokalnya lumayan lah, udah sering-sering akum, tapi masih small akumulasi hitungannya ya. Nah Wika sama ini juga kebentuk ya, dia kalau bisa break ya bagus, mungkin akan beda sama yang lain gitu ya. Nah mungkin juga bikin cup and handle lagi ya, nih necknya ya kan, terus besok koreksi gitu, iya udah nggak apa-apa ya kan. Semoga ini terjadi pattern ke 925 ke supportnya, terus retrace balik break habis itu ya. Nah kalau ini beneran terkonfirmasi, larinya kemana? Ke sini Bapak Ibu, 1035. Oke, 1035 nih ya, ini pas nih resisten support juga ya, cuma minor nih kayaknya gitu ya. Nah tantangannya kalau Wika itu di 990 sampai 1000 ya, tantangannya Wika ini support keras, resisten kerasnya mereka di sini plafon aspes lah ya, bukan plafon triplek. Jadi plafonnya aspes lumayan tebal, nanti mudah-mudahan bisa di break ini ya, akan lancar ke atasnya gitu.
Ya, untuk Wika seperti itu, bagus. Selanjutnya saham terakhir ada Adikarya, ini saya hapus dulu ya. Adikarya hari ini ditutup di harga 730 dengan kenaikan 2,1%. Oke. Nah, kalau dilihat Adi sama juga kepentok, ya kan? Sama juga kepentok. Sama-sama semuanya lagi posisi kepentok-pentok semua ini, ya, konstruksi hari ini. Nah, jadi kalau besok pada break ya bagus gitu ya, bagus. Saya kan gambar ini nggak harus bener gitu, orang namanya juga belum kebaca candlenya gitu kan. Cuma kalau retrace ya arahnya ke sini, ya arahnya mungkin ke support sebelumnya di 700, ya mungkin retrace ke 700 ini, ya. Ini warnanya saya ganti dulu deh supportnya, ya. Mungkin larinya akan ke 700 ini, ya, terus membal. Nah, dia break naiknya itu sama dengan dia break down trend line-nya, ya, yang sedang. Yang panjang mah di sini, yang tinggi nih gunung esnya, ya. Jadi buat berapa bulan ke depan mungkin konstruksi masih good ya, masih menarik gitu. Ya, dia ketahan di sini. Nah, mudah-mudahan dia retrace, dia sampai 700, Bapak Ibu mau masuk bisa nih. Ya, dikasih kesempatan biar bisa break, ngikut terbang lanjut. Ya, kalau ini break, larinya ke sini 795 800 ya. Ini juga resistennya dia itu Bapak Ibu tuh, ya. Juga resistennya dia 800 lah. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya untuk Adi. Jadi kemarin yang sudah beli di saat saya update video, selamat, sudah cuan. Ya, dibilang floating profit dikit-dikit lah, 7%, ada yang 6% gitu ya. Yang penting cuan, ya kan? Sabar gitu. Yang punya di atas, mungkin ada beberapa yang nonton gitu ya, ada yang sempat nyangkut di 1000, ada yang sempat nyangkut di 1200. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada titiknya. Oke. Jadi silahkan dilihat titik nyamannya Ibu di mana lah untuk masuk, Bapak Ibu untuk masuk itu di mana. Yang jelas ini ada support resistennya, silahkan diikutin ya. Kalau jadi biar nggak nanggung gitu, maksudnya beli tuh ya benar-benar di support, nggak nanggung di tengah-tengah terus turun lagi panik lagi gitu. Karena ini Bapak Ibu punya misi yang harus keluar di atas, beda sama teman-teman yang kemarin sudah di bawah ya udah floating profit gitu ya, seperti itu ya. Jadi konstruksi mudah-mudahan bentar lagi mangkung lah. Walaupun jadi ini belum banyak yang lirik loh Bapak Ibu ya, tiba-tiba asing masuk terus harga diangkat gini ya, nggak ada yang tahu, sabar aja. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian video kali ini Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen, yang sudah ikut berinteraksi. Semoga bisa semakin cuan ke depannya ya. Salam sehat selalu Bapak Ibu.